Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cindy Ilmi Maula, NIM T2019-1238. Saya dari kelas PAI A5 UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Learning tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 4 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Secara singkat, hal yang melatar belakangi pengangkatan judul yang telah saya sebutkan tadi adalah yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, bahkan siswa dengan teman sebayanya. Lalu yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dinilai kurang optimal karena kurang aktif. Lalu yang paling utama adalah rendahnya hasil belajar siswa pada kelas 4, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 4 Kebaman. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Diharapkan dengan itu, maka KBM akan lebih aktif, terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, bahkan guru dengan siswa. Dan yang paling utama adalah adanya peningkatan hasil belajar pada kelas 4 di SDN 4 Kebaman. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran PAI di SDN 4 masih berpusat pada guru. Lalu yang kedua, belum terjadi interaksi sosial antara peserta didik dengan guru, bahkan peserta didik dengan teman sebayanya. Lalu yang ketiga yaitu proses pembelajaran dirasa kurang optimal. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan kali ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD terhadap mata pelajaran PAI di kelas 4 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Lalu yang kedua yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 4 di SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu adalah metode pembelajaran dengan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau biasa disebut dengan STAD. Lalu indikator keberhasilan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar pada siswa kelas 4 SDN 4 Kebaman pada tahun 2021-2022. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, interaksi dan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam memahami materi terutama pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan informasi mengenai model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4 di SDN 4 Kebaman. Lalu yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada 4. Yang pertama bagi siswa, lalu bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang terakhir bagi peneliti sendiri. Yaitu yang pertama bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya dalam pelajaran PAI. Lalu yang kedua yaitu bagi guru, yaitu untuk memberikan atau memotivasi guru dalam memilih model pembelajaran serta mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas. Lalu yang ketiga yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah untuk memperoleh kajian tentang model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD dan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait pembelajaran. Lalu bagi peneliti sendiri yaitu sebagai bahan berlatih dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam pengangkatan judul ini. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, yaitu pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu cooperative learning tipe STAD. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil belajar, dan yang terakhir yaitu PAI atau Pendidikan Agama Islam. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka pikir yang telah saya sebutkan tadi, hipotesis tindakan penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Belajar dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada mata pelajaran PAI akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, sistematika penelitian. Pada penelitian ini memiliki sistematika yaitu 5 bab. Bab yang pertama berupa pendahuluan, yaitu judul, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Lalu selanjutnya bab kedua yaitu tentang kajian pustaka yang berupa kajian terdahulu dan kajian teori. Lalu bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lalu lokasi waktu dan subjek penelitian, lalu pelaksanaan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisa data, keabsahan data, dan indikator keberhasilan. Lalu bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi mengenai gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Lalu bab terakhir yaitu bab kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Di sini untuk menguatkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan 2 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama milik Diah Ambarsari tahun 2017 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division atau STAD untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 8 SMPN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat tahun pelajaran 2017-2018. Lalu yang kedua yaitu penelitian milik Anissa Rizky pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di SDN 1 Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Lalu yang kedua yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 4 Kebaman pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dengan subjek peneliti yakni siswa kelas 4 SDN 4 Kebaman. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan model PTK milik Kemis dan McTaggart, yaitu penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dan setiap siklus berisi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam satu siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus. Pada setiap siklus dilaksanakan dalam 4 kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan atau observasi, dan yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu refleksi. Nah, pada tahap perencanaan, seorang peneliti dengan guru melakukan atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana seorang guru melakukan suatu pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuatnya. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi, yaitu peneliti mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.
Lalu yang keempat yaitu refleksi, di mana seorang peneliti merefleksi apa saja kekurangan yang ada di dalam kegiatan pembelajaran pada tahap tersebut. Lalu siklus yang kedua. Pelaksanaan siklus yang kedua dilaksanakan pada hasil refleksi dalam siklus yang pertama. Jika hasil analisis pada siklus pertama tidak memuaskan, maka dilakukan tindakan lanjutan pada siklus yang kedua dengan kegiatan yang sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Memasuki tahap selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas yang telah peneliti lakukan, yaitu di sini teknik pengumpulan data menggunakan cara yang pertama yaitu tes, lalu kedua wawancara, lalu selanjutnya yaitu observasi dan dokumentasi. Lalu instrumen penelitian. Di dalam penelitian PTK ini, instrumen penelitiannya adalah menggunakan lembar observasi guru, lalu soal pretest dan post-test. Lalu selanjutnya yaitu teknik analisa data. Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti dalam menganalisa data atau menganalisis data menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk menghitung rata-rata dengan rumus MX sama dengan sigma X per N, di mana MX adalah rata-rata hasil belajar, sigma X adalah jumlah nilai tes, lalu N adalah banyaknya siswa. Lalu yang kedua adalah menghitung persentase dengan rumus P sama dengan sigma X per N dikali 100, dengan P yaitu angka persentase, sigma X adalah jumlah siswa yang tuntas, dan N adalah jumlah siswa. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data difokuskan pada hasil belajar PAI siswa kelas 4 SDN 4 Kebaman dengan 3 cara, yaitu yang pertama ketekunan pengamatan, lalu yang kedua adalah triangulasi, dan yang terakhir yaitu penilaian teman sejawat. Lalu selanjutnya yaitu indikator kinerja. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan adalah ditandai dengan tercapainya nilai KKM pada mata pelajaran PAI dengan nilai 70 mencapai 60% siswa. Berdasarkan tabel yang telah saya paparkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Akan tetapi, masih banyak siswa yang perolehan hasil belajarnya masih rendah. Dari 25 siswa, rata-rata hasil belajar yang diperoleh meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu pada pertemuan pertama siklus 1, yaitu dengan rata-rata pretest 42,2 dengan tingkat ketuntasan mencapai 25,6%, dan nilai rata-rata post-test 60,2 dengan tingkat ketuntasan mencapai 27,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mengalami peningkatan. Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada pertemuan pertama siklus 1 dapat kita lihat dengan gambar grafik seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari hasil post-test yang diberikan pada pertemuan pertama yang mengalami peningkatan pada pertemuan kedua, yaitu jika pada pertemuan pertama hasil nilai rata-rata 60,2 dengan tingkat ketuntasan mencapai 27,4%, mengalami peningkatan pada pertemuan kedua sebesar 18,4, yakni dengan nilai rata-rata post-test 73,2 dengan tingkat ketuntasan 45,8%. Adapun peningkatan hasil belajar siswa pada pertemuan kedua dapat kita lihat dengan gambar grafik seperti ini. Berikut ini adalah tabel dan grafik dari hasil siklus 1 pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Setelah pelaksanaan siklus 1, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua, dengan memperoleh nilai rata-rata pada siklus 1 pertemuan pertama sebesar 60,2, sedangkan pada pertemuan kedua mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,2. Untuk lebih jelasnya, peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat dilihat seperti tabel dan grafik seperti ini. Refleksi dari siklus yang pertama, yaitu A. Pemanfaatan waktu yang kurang efektif. B. Guru kurang memanfaatkan media pembelajaran.
C. Aktivitas yang dilakukan beberapa siswa ketika proses pembelajaran adalah mengobrol sendiri sehingga kegiatan belajar mengajar kurang kondusif. D. Beberapa siswa tidak mencatat hal-hal penting. E. Beberapa siswa yang tidak berani menyampaikan pertanyaan yang kurang dipahaminya. Dan yang terakhir, belum diterapkannya model pembelajaran yang menyenangkan oleh guru. Dari refleksi ini, maka akan dilakukan siklus yang kedua. Pada siklus 2 pertemuan pertama, dilakukan penilaian post-test, dan nilai pada post-test ini dibandingkan dengan nilai post-test yang sebelumnya. Sesuai tabel yang telah dipaparkan, nilai post-test pada kesempatan ini mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata 77,32 dan mencapai tingkat ketuntasan 62,6%. Pada siklus kedua pertemuan kedua ini dapat dilihat bahwa pada penilaian terakhir siswa yang belum tuntas hanya terbilang 2 anak saja dibandingkan dengan siklus yang pertama. Masih banyak anak yang belum tuntas dan terhitung hanya 8 anak saja yang sudah tuntas. Berdasarkan tabel dan grafik ini dapat diketahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus kedua pertemuan pertama dengan siklus kedua pertemuan kedua mengalami peningkatan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe STAD atau Student Team Achievement Division berpengaruh terhadap kegiatan yang positif dalam merespon pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Kesimpulannya adalah pembelajaran PAI yang dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 4 Kebaman Serono. Pada siklus 1 pertemuan pertama, hasil belajar siswa diperoleh 27,4% dan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu diperoleh hasil 45,8%. Selanjutnya pada siklus kedua pertemuan pertama didapatkan hasil sebesar 62,6%. Dan pada siklus kedua, pertemuan kedua mengalami peningkatan yaitu sebesar 80,8%. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut, yaitu yang pertama bagi siswa. Diharapkan agar siswa dapat lebih memperhatikan pelajaran pada saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, serta mampu meningkatkan hasil belajarnya. Lalu yang kedua yaitu bagi guru. Diupayakan agar dapat menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam melaksanakan pembelajaran PAI di dalam kelas, karena dengan menerapkan model pembelajaran STAD, suasana kelas akan lebih aktif dan siswa dapat mengalami peningkatan hasil belajar. Lalu yang terakhir yaitu bagi sekolah. Diharapkan bagi sekolah dapat terus menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat memberikan variasi dalam KBM juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI.